Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammad. Qadhilati adrikni ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, paduka alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada detik malam hari ini barokah kedua orang tua kita masing-masing, amin. Barokah guru kita masing-masing, barokah Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, barokah dan rahmatnya Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, juga syafaatnya baginda Rasulillah senantiasa Allah limpah curahkan buat kita semua yang hadir kumpul pada malam hari ini. Allahumma amin. Dan tidak lupa pula barokah aulia Allah, syafaat baginda Rasulullah juga Allah limpah curahkan buat anak dan keturunan kita masing-masing. Sebab barokah semoga ditambah sehatnya, juga ditambah kelancaran rizkinya, juga dijaga istiqomah ibadahnya, selamat dunia dan akhiratnya. Apa yang jadi harapan, apa yang jadi keinginan di dalam hidup ini, semua itu datang dari Allah, maka yang bisa mengabulkan juga hanyalah Allah. Bukan kita yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, bukan kita yang bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan semua adalah Allah. Namun terkadang kita sering tertipu ya. Kita menginginkan sesuatu, tiba-tiba kita ikhtiar, lalu kita mendapatkan sesuatu itu, kita beranggapan itu adalah jerih payah kita, itu adalah usaha kita, padahal tidak. Itu adalah pemberian dari Allah. Karena tidak sedikit kita punya keinginan dan terus juga kita ikhtiar mengejar keinginan, banyakan mana yang kita dapat sama yang kita nggak dapat? Ayo, banyakan mana? Banyakan yang nggak dapat. Betul apa enggak? Dari keinginan yang kita punya, ya, dari keinginan ini dari kecil sampai sekarang nih. Ya, yang kita dapatkan dengan yang tidak kita dapatkan, banyakan mana? Banyakan yang nggak dapat. Betul apa enggak? Saking sayangnya Allah kepada kita itu. Kenapa kok saking sayangnya seperti itu? Karena kalau sering dapat, tambah lalai kebanyakan. Ya, saya bisa begini karena saya usaha ini. Saya bisa bangun rumah nih karena saya mau kumpul-kumpul. Jadi Allah tuh nggak pernah ada di dalam hidupnya. Allah tidak pernah ada di dalam rizkinya, makanya jadi rizkinya jadi tidak rizki yang barokah. Rizki yang barokah itu mau gede mau kecil dia sadar ini datang dari Allah. Walaupun dia itu ikhtiar, walaupun dia bekerja, itu namanya rizki yang barokah. Makanya nggak putus-putus nih, ada lagi. Ada yang dapat rezeki gede, tahu-tahu sekian tahun nggak dapat rezeki, ya nggak barokah. Kenapa? Karena dia merasa itu rizki dari hasil usaha sendiri. Tidak ada campur tangan Allah di situ. Padahal kita sudah yakin dari kecil diajarkan rizki urusan siapa? Allah. Maut urusan siapa? Allah. Jodoh urusan siapa? Allah. Kenapa ini kadang kita lupakan? Gitu loh. Padahal kita tahu rizki urusan Allah. Kenapa di saat kita dagang lalu untung, kita bilang ini hasil dagang saya. Kenapa nggak bilang ini rizki dari Allah? Kan kamu dagang bukannya baru kali itu, udah sekian tahun dagang. Kan banyak ruginya juga. Banyak untungnya juga, banyak ruginya juga. Harusnya kan di situ kita ingat. Nah, di dalam dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini, guru besar kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi
selalu mengingat-ingatkan kita agar tidak lalai kepada Allah. Alhamdulillah. Jamaah, alhamdulillah kita bersyukur ke Allah malam hari ini bagus jamaah masih diberikan kesehatan. Yang mana kesehatan yang Allah berikan adalah kesehatan yang barokah. Amin. Buktinya kesehatan yang barokah, sehatnya jamaah itu digunakan untuk perbuatan yang baik, Salah satunya yaitu zikir kepada Allah lewat manaqib Syabdul Qadir Jilani. Jadi zikir kepada Allah bisa lewat mana saja, Pak. Bisa lewat tahlilan, bisa lewat torekotan, bisa lewat yasinan, bisa lewat apa saja. Nah ini salah satu zikir kepada Allah lewat manaqib Syabdul Qadir Al-Jailani. Jadi bukan berarti kita ini nyembah Syabdul Qadir, tidak. Syabdul Qadir adalah sebagai wasilah kita, perantara kita. Sama kayak orang tahlilan, tahlilan juga diciptakan oleh ulama juga. Itu juga wasilah juga, perantara juga, ratiban juga sama. Diciptakan oleh para habaib juga. Jadi perantara semuanya. Apapun yang kita lakukan, aktivitas yang sudah diikuti oleh turun-temurun, warisan dari ulama-ulama salaf, orang-orang terdahulu yang memperoleh nikmat dari Allah, itu adalah bagian wasilah, bagian perantara. Untuk tujuannya apa? Tujuannya semata-mata dzikrullah, ingat kepada Allah. Karena orang-orang yang ingat kepada Allah, maka orang-orang itu tidak mungkin dikecewakan oleh Allah. Dalam setiap situasi dan kondisi apapun juga, saudaraku, hidup ini berada di dalam gaib. Karena tidak ada yang tahu hari esok akan terjadi apa, rizkinya berapa, jodohnya siapa, celaka atau tidak, dia tidak pernah tahu. Maka karena ke depan ini masih gelap, masih gaib, kita butuh yang maha tahu. Tidak lain dan tidak bukan yang maha tahu, hanyalah Allah. Allah yang tahu besok kita ini akan dapat berapa rizkinya. Allah yang tahu ini besok selamat atau tidak. Allah yang tahu besok sehat ataupun sakit. Maka oleh karena itu, kalau kita menempuh satu buah perjalanan ke satu wilayah yang kita nggak tahu jalannya, salah satu cara untuk selamat dalam perjalanan, kita harus bersama orang yang tahu wilayah itu. Setuju apa enggak? Umpama saya mau jalan-jalan ke Rawalumbu nih. Saya nggak tahu nih jalan-jalan ke Rawalumbu nih. Saya harus nyari dong orang yang tahu Rawalumbu. Umpama ketua dongeng nih, ketua tolong antar saya. Buat apa? Buat muter-muter wilayah. Tujuan saya ke tempat itu. Kira-kira nyampe apa enggak? Nggak mungkin saya tersesat. Dan nggak mungkin saya akan menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari untuk mencapai kepada tujuan. Karena apa? Karena ada yang tahu seluk-beluk wilayah itu. Begitu juga hidup. Banyak orang hidup kadang-kadang usia panjang tapi disia-sia usianya. Kadang-kadang umurnya panjang tapi tidak ada manfaatnya. Rezekinya banyak, kadang-kadang tidak ada gunanya. Pangkat jabatan tinggi namun tidak ada amal dan ibadahnya. Kenapa? Karena dia berada dalam gelap, lalu dia meninggalkan cahaya, maka disitulah tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Nah, lewat zikir dan manaqib Syabdul Qadir Jilani ini, kita diajak oleh guru besar kita untuk ingat kepada Allah. Agar apa? Agar Allah ingat kepada kita. Kalau Allah sudah ingat kepada kita, Allah akan membimbing kita. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Allah akan menjadi teman perjalanan hidup kita. Allah akan menjadi pembimbing perjalanan hati kita. Allah yang akan menuntun rasa kita. Kemana arah yang harus kita ambil? Biarkan Allah yang memberikan petunjuk. Apa yang harus saya perbuat? Biarkan Allah yang memberikan perintah. Karena Allah berdiri di atas kuasa atas hidup kita. Kalau kita sudah bersama dengan yang maha tahu, yang mengarahkan juga yang maha tahu, yang memberi tunjuk juga yang maha tahu, maka saya mau tanya, kira-kira selamat apa tidak? Nyasar apa tidak? Jadi kalau orang-orang yang sudah zikir kepada Allah, apapun keputusan yang dia ambil, jangan kamu ragukan. Kenapa? Karena keputusan itu berkat petunjuk dari Allah. Alhamdulillah. Jangan kamu ragukan orang-orang yang ahli zikir ke Allah. Guru besar kita orang yang ahli zikir kepada Allah. Kadang keputusannya itu kadang-kadang itu di luar nalar umum.
Tapi apa yang beliau putuskan ternyata itu yang terbaik. Kenapa bisa demikian? Karena apa yang beliau putuskan, orang-orang ahli zikir yang memutuskan bukan keputusan atas pikirannya, bukan keputusan atas dasar hawa nafsunya, tapi keputusan atas dasar petunjuk Tuhannya, Allah Subhanahu. Betul? Nah, saya dan jamaah adalah orang-orang yang sedang berproses ke arah situ. Agar apa? Agar hari besok apa nih dagangan yang harus saya dagangi, biar Allah yang ngasih petunjuk. Lewat mana? Isi hati. Lewat mana? Rasa yang berbicara. Rasamu akan digerakkan oleh Allah. Hatimu akan dibunyikan suaranya oleh Allah. Dari yang paling terdalam, maka ikutilah kata hatimu, karena itu adalah bisikan Tuhanmu. Ikutilah rasamu, karena itu petunjuk dari Tuhanmu. Jika kamu sudah masuk ke dalam makom zikrullah, zikir kepada Allah. Tapi kalau belum duduk di makom zikrullah, jangan coba-coba ngikutin hati dulu. Hatinya masih belang. Coba nggak, hatinya masih iri, masih dengki, masih uduk, ria, sombong, takabur. Maka saya pernah bicara, dengarkan kata hati, tapi hati-hati dengan kata hati. Betul nggak gitu? Karena apa? Dengarkan kata hati. Bagi orang-orang yang sudah ahli makrifat, ahli zikir kepada Allah, hidupnya tidak pernah terlepas untuk ingat kepada Allah. Namun jangan dengarkan kata hati yang dikendarai oleh iri, sombong, dengki, ria, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Setuju? Setuju? Nah, maka oleh karena itu bersyukur saya dan jamaah kepada Allah masih diberikan waktu, diberikan peluang, diberikan kesempatan untuk kumpul seperti ini. Ini terjadi bukan sebulan 2 bulan, bukan sehari 2 hari, sudah bertahun-tahun jamaah kita seperti ini. Betul atau tidak itu? Saya dari bujangan, ya, terus punya istri, terus punya anak, sampai jamaah juga ada yang waktu itu belum punya anak, sampai punya anak, anaknya sampai punya anak. Bener gak itu? Ini bukan waktu yang sebentar Allah memberikan karunia nikmat kepada kita untuk masuk kepada lautan zikrullah, berkumpul dengan orang-orang yang tenggelam di dalam kemakrifatan kepada Allah, yang mana rasanya, langkahnya, diamnya, geraknya, penglihatan, pendengarannya tidak terlepas semua kepada Allah. Walaupun saya dan jamaahnya orang-orang yang ahli lalai. Betul nggak gitu? Sering lalainya ngelihat nggak bareng Allah, mendengar tidak bareng Allah, melangkah tidak bareng Allah, punya keinginan tidak bareng Allah. Alhamdulillah, di dalam kelalaian yang begitu banyak diberikan kesempatan ingat, yaitu lewat zikir manaqib Syabdul Qadir Jilani. Jadi saya dan Yamani ketika kalau kumpul-kumpul gini, bener gak gitu? Kalau di rumah mau banyakan lupa, apalagi utang banyak, lebih parah itu. Betul gak itu? Banyakan lupanya, kadang yang megang Quran aja masih lupa kok. Apalagi Allah ini muqallibal qulub, maha membolak-balikan hati. Kadang dibuat semangat, kadang dibikin kendor semangat, kadang dibuat senang, kadang dibuat enggak senang. Itu Allah muqallibal qulub, bukan salah orangnya. Tapi memang Allah yang membolak-balikan hatinya. Kadang dibikin rajin, kadang dibikin hilang. Bukan begitu. Kadang dibikin semangat bekerja, kadang dibikin awang. Bu, pernah ngerasain nggak, Bu? Mau masak tuh malas banget. Pernah kan? Mau masak malas, mau gosok malas, mau ngapain malas, pengennya senderan. Bukan ibaratku Pak, wajar Pak. Allah bolak-balikin hati bini juga. Laki juga sama, kadang dibolak-balikin, kadang ngeliat bini resul, kadang ngeliat bini geduk, jujur aja udah, bener gak itu? Kadang ngeliat muka bini, rasanya gimana mau? Betul gak gitu? Bal dulu. Yang terpenting pada akhirnya nih, husnul khotimahnya nih, endingnya yang penting. Ada orang yang pertama dibuat nggak senang dengan zikir manaqib, lalu dibuat senang, alhamdulillah. Ada apa tidak? Ada. Dulu saya diundang di Kampung Irian,
Ya, diundang di kampung Irian ada itu. Dia punya kakak ipar, setiap kita mau pengajian nih, dia tutup rumah nih, tutup pintu nih, dikunci, digembok. Bang Wawan namanya. Ya saya sebut namanya kan karena udah jadi jamaah. Betul gitu. Itu dibonggok itu apa dia bilang, wah sudik pisan gua kan gitu pengajian itu. Kagak resep banget Pak. Benci banget itu. Akhirnya nggak lama kemudian tuh undang lagi, ada mungkin sekitar 5 kali saya diundang tempat yang sama itu. Gitu loh. Jadi beliau itu 4 kali saya diundang tuh 4 kali gembok rumah, bininya kagak boleh keluar, anaknya nggak boleh keluar. Padahal bininya resep banget, anaknya resep banget tuh lagi. Akhirnya pas yang kelima kali dia gembokin, denger dikasih denger sama Allah di pengajian, resep hadirin. 4 kali gembok, 1 kali kebuka, lah ini Ustulah Fatimah namanya. Betul nggak gitu? Jadi itu ada resep pertamanya itu. Yang 4 kali undangan loh ya, bukan rutinan 4 kali. Ini hampir sekian tahun. Karena kan undang nggak tiap bulan. Cuma acara-acara tertentu, pernikahan waktu itu, terus sunatan. Jadi mungkin sekitar 3 tahun atau 4 tahun lah itu. Baru dibuat senang sama Allah itu. Akhirnya pas mulai dia dengar, ini enak ceramahnya, ini enak pengajiannya. Datang ke pondok hadirin, cium tangan, dinyium langsung ke kaki, dia tengkurap. Dia minta maaf kenapa banyak dosa saya, banyak salah. Kemarin gedeg baik sama kiai ya gitu. Oh, jadi orang mah kalau gedeg jangan keterlaluan, besok demen tau rasa. Iya kan? Benci buat abang tetangga, kagak tahu besok ke depan jadi besan, dan gitu. Akhirnya kalau benci jangan terlalu benci, khawatir besok jadi saudara. Betul gitu ya. Alhamdulillah hadirin. Itu ada juga yang semula seneng banget, tiba-tiba dibuat nggak seneng, ada banyak juga. Ada kan ya. Dulu udah ikut ngaji, udah ikut pikiran, hujan-hujanan, pemualannya apa, tiba-tiba hilang rasa senengnya, dibuat nggak sukanya, wajar. Muqallibal qulub, dibolak-balikan hati oleh Allah. Umatnya Rasulullah di zaman Rasul aja banyak yang seperti itu, ya kan? Di saat Rasul diperintah oleh Allah Isra wal Mi'raj naik ke atas langit, setelah selesai Isra beliau cerita ini banyak yang bubar itu, nggak masuk akal ceritanya. Muhammad itu udah bikin bohong-bohongin kita, nololin kita tuh, bahasa Betawi itu, berhubung Arab bisa nggak ngomong gitu ya. Itu tuh Arab ngomong yang lain, pakai ain kalau di sana. Ya, akhirnya banyak yang bubar juga. Muqallibal qulub. Jadi kita ini butuh pembimbing hati, murabbir ruhina. Kita harus punya guru rohani kita, guru kolbu kita. Siapa? Mursyid billah. Gak ada yang bisa gurui hati kamu, gak ada. Orang mana yang bisa guruin hati? Orang mana yang bisa bimbing rasa? Sekarang saya suguhkan Mama 1 rokok sebungkus ini. Kata saya ini enak, belum tentu kata orang itu enak. Dia udah cocok sama Sampurna. Betul nggak itu? Ini mahal ini rokok enak ini. Wah, kalau terasa enakan jinggo. Nah, mau ngomong apa coba? Ini bicara rasa loh jamaah. Tidak ada orang bisa membimbing rasa orang, nggak bisa. Orang kalau udah senang kopi, dia dikasih susu, ogah. Milihnya kok kopi, kata dia. Kalau 1 hari belum ngopi, itu rasanya hidup hampa. Apa hubungannya kopi sama hampa? Setelah dia uyup 1 kopi sedikit aja Monas kelihatan dari rawa lulu. Itu masalah rasa. Jadi jamaah cocok dengan zikir manaqib. Allah yang bikin rasa cocok itu Allah. Bukan karena zikirnya, bukan. Oh itu zikirnya enak, enggak. Itu alasan itu. Oh ceramahnya enggak. Kamu memang dibuat cocok. Gitu loh. Mau zikirnya tengkurap, telentang, kalau cocok aja. Benernya itu. Biar zikirnya kasih udah yang suara paling enak. Kori internasional loh kalau. Umpamanya kori internasional sebelum dikir, kalau orang nggak dibuat cocok tetap agak cocok. Biar fasih bacaannya, doanya panjang banget sampai 4,5 km, ya kan? Tetap nggak cocok gitu. Jadi Allah yang membimbing kita. Ini saya bicara soal hari esok dan juga hari depan. Hari esok dan hari depan berada dalam gaib. Ibu tahu rumah tangga hari esok akan terjadi apa? Tidak. Bapak tahu hari esok kerjaannya terjadi apa? Juga tidak. Betul nggak gitu?
Kan kita nggak tahu, entah besok dijadiin orang kaya dalam mendadak, bisa-bisa saja. Dijadikan orang miskin dalam mendadak juga sangat bisa. Nggak ada yang pernah tahu. Siapa tahu pulang ngaji atau naik motor, ada tas di pinggiran. Tengok, pegang. Akhirnya ragukan apaan isinya ya. Diangkat berat, dilepas sayang, dibuka gara-gara tahu anak kiri. Loh, siapa tahu ada uang di jalanan dalam satu tas, bisa nggak Allah ngasih kayak begitu? Apa yang susah bagi Allah? Nggak ada yang susah, Pak. Nggak ada yang susah. Allah sangat mudah kok memberikan. Allah bikin langit dan bumi juga bisa, apalagi bikin ibu-ibu yang hadir malam hari ini, bapak-bapak yang hadir malam hari ini di jalan kaya, gampang bagi Allah itu. Gampang. Kalau Allah mau, ini jadi pertanyaan, Allah mau ada. Nah makanya biar dia mau deketin, gitu loh. Harus dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat nanti dikenal oleh Allah. Kalau sudah dikenal lama-lama cinta Allah kepadamu dan kepadaku. Allahumma. Nah kan timbulnya rasa cinta kan karena sering bertemu. Sama kayak kita ngikutin pengajian, kalau cuma sekali doang, yang nggak ada bekas, yang nggak ada rasanya. Coba kalau berkali-kali, baru enak. Sama kayak ibu dengerin lagu. Kalau cuma baru satu kali dengerin lagu ya biasa saja. Tapi kalau berkali-kali tuh dengerin lagu, ibu bisa nangis, Bu. Kenapa? Sudah kena rasa lagunya ini. Sudah tahu arah tujuan lagunya nih. Apalagi lagu Scorpion ibu dengerin dah. Nangis, Bu. 4 tahun orang ngerti-ngerti. Kenapa nangis? Saya kagak tahu artinya apa ini lagu. Bener loh, dengerin lagu dangdut juga kalau kita pas ngepas nih. Betul nggak gitu ya? Itu ngena itu. Nyambung itu. Oh gitu. Baru berkali-kali. Maka alhamdulillah jamaah, mudah-mudahan keadaan seperti ini diberikan kelanggengan oleh Allah. Jadi ingat, malam hari ini poin pengajian kita adalah satu, hidup berada di dalam gelap. Yang bisa memberikan hidayah petunjuk hari esok hanyalah Allah. Karena Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui, dan Allah yang merancang hidupmu dan hidupku. Hari esok terjadi apa? Allah yang mencatatkan di lahir mahfud. Hari esok rezekinya berapa? Jodohnya siapa? Anaknya berapa? Sehat ataupun tidaknya, untung atau ruginya, senang atau susahnya, sudah Allah yang merancangnya di catatan lahir mahfud. Allah bisa merubahnya? Bisa-bisa saja. Karena Dia yang membuat, Dia yang merubahnya. Dia yang membuat, Dia yang menghancurkannya. Dia yang memberi, Dia yang mengambilnya. Allah fa'alu lima yurid. Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Allah sekarap-karapnya. Maka ayo lewat zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, kita takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah lewat wasilah menyanjung kekasihnya Allah baginda Rasulullah, lewat wasilah menyanjung para kekasihnya Allah yakni Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini wasilah kita, tangga kita. Kita puji-puji orang yang dipuji oleh Allah. Kita cintai orang yang dicintai oleh Allah agar lebih mudah kita mendekat kepada Allah.